pasca insiden penembakan di Pennsylvania, Donald Trump mendapat sambutan yang super meriah di Milwaukee. Calon Presiden Trump ditembak, telinganya muncrat darah, 1 meninggal dunia, 2 terluka berat. Ini mengarah ada serangan Iran terhadap Trump. Siapa ini yang mengatakan begini? Katanya sih balas dendam karena Iran. Komandan Korps Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani, yang pada 2020 atas perintah Trump dibunuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pembelokan isu atau memang yang sebenarnya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jarang-jarang kita membahas luar negeri, apalagi Amerika. Pada kesempatan ini, Amerika menyiapkan Pilpres pada 5 November 2024. Dan yang terjadi adalah pada waktu di Pennsylvania, Trump melaksanakan kampanye, persiapan di sana, dan tahu-tahu ada orang yang diberi label 20 tahun menembak bor, telinganya Trump kena telinga kanan, muncrat. Di sebelahnya orang meninggal dunia dan ada 2 yang terluka. Ada beberapa mempunyai pikiran, ini adalah akal-akalannya Trump, karena Trump langsung mendapatkan apresiasi pada proses kampanye selanjutnya. Tetapi ada yang mengatakan ini adalah Iran yang bertanggung jawab, karena pada tahun 2020 Komandan Garda Revolusi Iran itu dibunuh atas perintah Trump. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi di belakang ini semuanya. Jadi kalau kita melihat di beberapa media Indonesia ataupun internasional hampir sama sih, judulnya relatif Trump tampil pertama kali di depan umum sejak upaya pembunuhan. Ini yang sebetulnya yang akan kita bahas, karena mempunyai efek yang ini permainan, atau ini adalah Iran. Oke, kita baca saja. Trump tampil pertama kali di depan umum sejak upaya pembunuhan. Washington, calon Presiden Donald Trump, yang juga menjadi mantan presiden, disambut dengan tepuk tangan meriah pada malam pembukaan Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin. Konvensi yang berlangsung selama 4 hari tersebut dimulai dengan pencalonan resmi Trump sebagai calon presiden dari partai tersebut untuk pemilu 5 November. Hanya 2 hari setelah upaya pembunuhan yang gagal terhadapnya. Jadi meskipun ada pembunuhan, itu tidak menjadi masalah. Terus jalan saja terkait dengan kampanye. Penonton bersorak liar ketika dia berjalan dari belakang panggung ke lantai konvensi untuk menonton versi live lagu God Bless the USA karya Lee Greenwood dengan perban putih di telinga kanannya. Usai menyapa para pendukungnya yang meneriakkan USA, Amerika Serikat, dan bertarung, Trump menaiki tangga menuju bagian VIP. Ya, suasananya memang kalau kalian melihat videonya begitu dahsyat. Dia berdiri diapit oleh pasangan barunya sebagai calon wakil presiden J.D. Vance, ketua DPR Mike Johnson, anggota DPR Florida Byron Donald, dan jurnalis Tucker Carlson di sebelah kanan. Trump menunjuk J.D. Vance sebagai calon wakil presiden, tetapi tidak berpidato di konvensi pada hari Senin.
dia diperkirakan akan menyampaikan pidato yang dia revisi setelah penembakan tersebut. Pada hari terakhir pertemuan pada Kamis, saya tidak seharusnya berada di sini, saya seharusnya sudah mati, ujar Trump dalam wawancara dengan New York Post pada hari Minggu. Mantan presiden tersebut mengatakan dia telah menyiapkan pidato yang sangat keras, semuanya tentang pemerintahan yang korup dan mengerikan untuk acara di Milwaukee, namun membuangnya setelah upaya pembunuhan tersebut. Oh, ini saya ingin mencoba mempersatukan negara kita, tapi saya tidak tahu apakah itu mungkin masyarakat yang sekarang ini terpecah. Di sisi lain ada sebuah tuduhan terhadap Iran. Jadi tuduhan Iran itu mempunyai alasan karena Qasem Soleimani, yaitu komandan Korps Garda Revolusi Iran, Islam Iran, yang dibunuh atas perintah Trump pada 2020. Tetapi atas tudingan ini, Iran langsung marah. Tidak ada hubungannya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau ini tidak hanya pecinta masa depan negeri, tetapi hak asasi manusia. Melihat suasana di Pennsylvania, sepertinya orang tidak percaya Amerika Serikat yang disitru sebagai mbahnya demokrasi terjadi tor. Dan ada banyak kemungkinan, maksudnya yang dicurigai ini adalah sebuah upaya bagaimana Trump bisa leading dalam proses pemilu. Jadi menampilkan seakan-akan dia ditembak. Sehingga dengan cara seperti itu, maka sepertinya Trump adalah menjadi korban. Dan itu terbukti ketika kampanye selanjutnya, Trump diikuti oleh banyak orang, seperti pahlawan ketika dia melakukan di Milwaukee, Wisconsin. Jadi di Milwaukee, di Wisconsin ini, itu menjadi Trump seperti pahlawan. Tetapi di sisi yang lain ada sebuah tudingan, ini Amerika, ini Iran yang mempunyai keinginan Trump ditembak. Tidak suka terhadap Trump, tapi karena tahun 2020 komandan revolusi Iran dibunuh. Dan ada informasi bahwa ada salah seorang yang ditangkap oleh Amerika, oleh aparat penegak hukum di Amerika, terkait dengan pembunuhan tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalian mungkin juga mempunyai pikiran yang lain, tetapi pada awal semuanya mengarah kepada ini adalah permainan politiknya Trump. Bagaimana mendapatkan respect, simpati, empati dari banyak orang ketika dia ditembak. Memang ini adalah sebuah kampanye yang sangat murah, tetapi berisiko tinggi karena ia muncrat darahnya. Hanya mungkin, benarkah muncrat? Ya kalau di video muncrat. Tapi ketika ada yang meninggal, mengapa bukan Trump-nya yang ditanyakan? Mengapa bukan Trump-nya yang meninggal? Tapi orang di sekitar itu. Jadi, ya ini salah satu tudingan dari beberapa orang yang tidak suka Trump tentunya. Ini adalah permainannya Trump. Bagi yang, taruhlah, yang mempunyai respek terhadap negara, oh ini pasti ada pihak ketiga deh.
Iran yang bertanggung jawab karena Soleimani pada waktu 2020 sebagai komandan revolusi Islam Iran itu dibunuh atas perintah Trump. Tetapi Iran menolaknya. Iran mengatakan tidak ada hubungannya itu, bahwa dia marah kejadian 2020, tetapi bukan berarti melakukan pada saat kampanye di Pennsylvania. Itu terlalu gegabah, atau itu tidak masuk akal, karena 20 tahun orang yang melakukan atau pemuda itu, mengapa kemudian muncul kalimat 20 tahun tapi kemudian tidak bisa ditangkap? Atau mengapa kemudian muncul sosok itu? Pecinta hak asasi manusia, itulah yang terjadi di Amerika. Ya, semua boleh mempunyai pendapat, tapi menurut analisis saya, ya masuk akal sih semuanya itu, bahwa seandainya ini adalah sebuah dramaturgi permainan, bahwa Trump seakan-akan menjadi sasaran tembak. Masa sih Amerika itu adalah negara yang terkait dengan keamanannya itu tidak terjaga? Padahal kalau kita bandingkan dengan polisi di Indonesia, polisi Amerika, atau aparat keamanan yang di Amerika itu lebih luar biasa. Ini kan memang seperti dalam film-film itu loh, penembak jitu. Tetapi kalau misalkan Trump tertembak dan mati, mungkin itu serius. Tapi ini tidak mati. Maka kemudian persepsi itu muncul semakin kuat. Dan ini kita perbolehkan. Adapun menurut saya, ada benarnya terkait dengan hal itu, karena pada waktu kampanye pertama kali pasca Pennsylvania di Milwaukee, itu apresiasi dari publik lawan itu luar biasa, mengidolakan Trump, lebih bersemangat. Jadi sepintas bukan tidak ada masalah. Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya, masa sih sesudah mendapat ancaman begitu dia berani tampil begitu saja? Kemudian yang kedua, bahwa kalau Iran ketika dituding sebagai otak di balik ini menolak. Meskipun memang komandan Garda Revolusi Islam pada 2020 dihabiskan nyawanya atas perintah Trump. Dan ini Iran menolaknya. Ini kalau menurut saya ini adalah tudingan dari pemerintah, mengarah kepada pemerintah, supaya dalam proses persiapan Pilpres ini tidak disalahkan. Maka langsung dilempar, ya Iran saja. Ada hubungannya dengan 2020. Tetapi Iran jelas menolaknya. Seandainya dihubungkan, apakah yang menembak jitu 20 tahun itu adalah perintah Iran? Kok kecil kemungkinan ya, kecuali adalah dia bukan orang Amerika. Dia adalah orang Iran misalkan. Kemudian yang ketiga, win-win solution terhadap itu, maka lebih baik semuanya tidak fokus terhadap siapa di belakang itu. Tetapi bahwa Trump mendapatkan keuntungan dari proses ini, bahwa Iran menjadi semacam yang dipojokkan dalam proses ini, terkait dengan pemerintah, ini harus bertanggung jawab. Pemerintah Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Biden, harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Yang namanya pada proses pemilu, selanjutnya terjadi ancaman seperti ini. Ini masih awal. Pennsylvania adalah awal. Begitu juga Milwaukee yang menjadi itu adalah awal. Semoga menjadi referensi bagi kita bersama. Semoga kasus Trump tidak terjadi di pilkada di 2024 se-Indonesia. Tidak ada dramaturgi, tidak ada yang dituding, tetapi
Ayo pilkada di Indonesia, gentlemen. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.